How's life? Great, excellent, yay! Welcome back to Grammar Corner with Sister Ulfa. Nah, teman-teman, siapa nih yang di sini yang masih bingung tentang auxiliary verb? Ayo, teman-teman, masih bingung nggak tentang auxiliary? Karena kali ini Sister Ulfa akan menjelaskan tentang auxiliary verb. Are you ready, everybody? Let's just get started. Nah, teman-teman, kita akan ngomongin masalah apa, teman-teman? Auxiliary. Auxiliary verb. Hold a second. Nih, auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, jadi auxiliary itu apa sih auxiliary? Auxiliary itu adalah apa, teman-teman? Kata kerja bantu. Ya, dia itu hanya membantu aja ya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, dia itu adalah apa? Kedudukannya itu dia membantu kayak gitu. Jadi dia itu bukan verb aslinya gitu ya. Tapi kalau nggak ada si auxiliary ini, mereka nanti tidak bisa jadi kalimat kayak gitu. Let's go. Yang pertama yang paling atau sering sekali gitu ya, teman-teman tanyakan yaitu apa? To be gitu ya, teman-teman. Jadi be itu ada am, is, are, was, were, been, dan juga being. Ingat-ingat ya, teman-teman. Aduh sis, aku masih nggak paham. Nih, sis Ulfa jelaskan ya. Nah, teman-teman, sis Ulfa akan jelaskan ya bentuk dari verb. Nah, ada yang namanya verb 1, ada yang namanya verb S atau IS. Sis Ulfa, berarti verb S atau IS itu sama nggak sih? Sama, teman-teman. Masih tetap di apa guys? Verb 1, tapi verb S, IS ini untuk subjek apa, teman-teman? Untuk subjek he, she, dan juga it. Terus ada yang namanya verb 2. Ada verb 3 dan juga ada bentuk ing-nya. Nah, asli kata itu adalah be. Jadi kata kerjanya itu adalah be ya, teman-teman. Bentuk pertamanya. Terus kalau bentuk S atau IS-nya itu adalah is, am, dan juga are. Nah, kalau bentuk keduanya berarti apa, teman-teman? Was dan juga were. Bentuk ketiganya been. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya, kok bisa ya be jadinya was, were? Ya ini, teman-teman. Terus kalau ing-nya berarti be, being. Nah, sampai sini apakah teman-teman paham? Nah, paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut dulu nih ke sini. Nah, sebenarnya dia fungsi utamanya apa sih, teman-teman, dari be ini? Yang pertama adalah membentuk continuous tense. Ya, apa? Berarti dia itu yang berhubungan dengan sedang-sedang, menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi kalau nggak ada si to be ini, teman-teman, ya kan? Teman-teman apa? Bisa nggak dia jadinya continuous? Nggak bisa, teman-teman ya. Contohnya, kita langsung aja ke contoh. Saya sedang makan. I am eating. Jadi nggak bisa ya, teman-teman, I eating. Boleh nggak, teman-teman, kayak gitu? Nggak bisa ya, karena kalimat itu dia membutuhkan yang namanya apa, teman-teman? To be. Betul. Selanjutnya ada yaitu passive voice. Nah, passive voice itu apa, teman-teman? Passive voice namanya juga pasif. Berarti si kata kerjanya ini nanti berartian apa? Di atau ter. Ya, dimakan atau termakan. Disakiti atau tersakiti. Jadi menunjukkan kalau subjeknya itu menerima tindakan. Passive voice gampangannya yang biasanya jadi subjek sekarang jadi objek, yang biasanya jadi objek sekarang jadi subjek. Contoh, tadi kan I am eating. Coba sekarang kita kasih contoh apa ya? Ikan itu dimakan oleh kucing, berarti the fish is eaten by the cat gitu. Jadi
Ikan itu dimakan oleh kucing. Bukan ikan memakan kucing ya, tetapi ikan dimakan oleh kucing. Nah, terakhir itu ada yang namanya apa teman-teman? Linking verb. Menghubungkan subjek dengan komplement. Kalau linking verb itu dia seperti kayak I am beautiful, kayak gitu ya. Jadi dia itu menghubungkan subjek dengan sesuatu. I am beautiful. Nah, oke, kita kesalahan yang umum, ya, yang sering banget gitu ya, common mistake gitu. Yang pertama, I is student, atau biasanya teman-teman suka kayak gini. I am is a student. Itu sering sekali sis Ulfa temukan gitu ya di kelas atau maupun di luar kelas teman-teman. Nggak bisa ya teman-teman, kalau I itu sudah pasti pakainya am, jadi nggak perlu pakai is lagi, oke? They was playing. Ayo, was kurang tepat ya. Kalau they itu pakainya were. Berarti gimana teman-teman? They were playing. Nah. Terus terakhir, the window is bricked. Harusnya gimana teman-teman? Window was. Ayo. Brick itu apa? Verb berapa guys? Harusnya brick broken gitu. Jadi gimana? The window is the window is broken. Atau was broken juga boleh. Ya, ini kan cuman ini aja ya teman-teman. Is atau was-nya itu sama aja, tergantung timingnya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke. Nah, contoh penggunaan yang benar. She is reading a book. Berarti she is reading a book. Berarti readingnya ini verb ing ya, teman-teman. Berarti dia apa? Apa? Tensesnya apa, teman-teman? Continuous. Ini present continuous gitu ya. The car was washed by my father. Mobil itu dicuci oleh ayahku. Berarti dia passive voice. Oke, good job guys. Terakhir, he is happy. Berarti dia apa? No, linking verb kayak gitu ya. Atau kita bisa tahu ini he is happy itu berarti dia kalimat nominal. Yang kedua adalah have. Nah, have itu kita bisa artikan dengan apa? Memiliki. Ini kalau kita ngomongin masalah memiliki, berarti dia itu adalah verb. Si Sufa ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kalau have memiliki arti memiliki, berarti dia itu adalah verb atau kata kerja. Tetapi yang kita bahas sekarang, apakah ini? Tidak ya teman-teman. We don't talk about this one. Kita ngomongin ini, have, ini kita artikan sebagai apa teman-teman? Sudah. Bentuk pertamanya have, bentuk verb SIS-nya has. Had itu dia bisa dua teman-teman. Dia bisa jadi apa guys? Verb 2, past, dan juga verb 3. Dan ada having, berarti having itu adalah verb ing ya. Oke. Maknanya apa tadi teman-teman? Maknanya adalah sudah. Ingat ya teman-teman, ini sangat berbeda antara auxiliary dan juga kata kerja. Mungkin bentuknya sama-sama have, tetapi sama nggak sama. Karena have di sini kita artikan jadi sudah. Jadi dia bukan kata kerja. Ada nanti kata kerja berikutnya. Fungsi utamanya apa sih? Membentuk perfect tenses. Ayo teman-teman masih ingat nggak? Yang berhubungan dengan perfect berarti apa? Depannya ada have. Bisa have, bisa has, bisa had gitu ya. Plus verb 3. Jadi fungsi utamanya ini dia melengkapi si verb 3. Nggak mungkin verb 3 itu berdiri sendiri sebagai kata kerja. Harus ada gandengannya. Gandengannya siapa? Yaitu have. Nah, tergantung tensesnya ya. Dia itu dan subjeknya. Apakah dia bisa
Has bisa, pakai had juga bisa. Tetapi perfect itu di sini nih, verb 3-nya ya, yang depannya ada have-nya. Oke, selanjutnya teman-teman, contoh kesalahan umum. Ini apa contoh kesalahan umumnya? She have finished her work. Finishnya benar, dia verb 3. Tapi apakah she pakai have? No, tapi dia pakainya has. Jadi gimana guys? She has finished her work. Oke. Yang kedua, I has seen that movie. Masa I sama has? I itu pakainya apa? I have seen. Ini sama-sama perfect ya. That movie. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nah, kalau yang memakai have itu subjek apa aja, teman-teman? I, you, we, dan juga they. 2 nama orang pakainya have. Tapi kalau has itu siapa aja yang memakai? She, he dulu ya. He, she, dan juga it. Ya, nama 1 orang. Nah, itu termasuk has. Nah, ini ada contoh penggunaan yang benar ya, teman-teman. Nah, we have lived here for 10 years. Have, benar, we sama have. He had already left when I arrived. Sis kok pakai had? Ya, again berarti ini past. Tapi tetap ya, teman-teman di sini ada yaitu left, meninggalkan bentuk ketiga. Selanjutnya do atau does. Nah, ini biasanya tricky juga nih di simple present, ya kan, teman-teman. Ingat ya, do itu bukan mengerjakan. It's not this one. No. Kalau mengerjakan berarti dia itu adalah verb, kata kerja. Tapi kita nggak bahas masalah ini ya. Do sama does ini tidak memiliki arti. Jadi tidak ada artinya, teman-teman. Tetapi dia itu wajib hadir di kalimat apa aja, teman-teman? Apa? Di kalimat tanya. Nih ada bentuk pertanyaan atau kalimat negatif. Gitu ya, teman-teman ya. Karena dia itu adalah auxiliary gitu, kata bantunya, ada pembantunya. Jadi fungsi utamanya apa? Yang pertama, membentuk pertanyaan dalam simple present dan simple past. Of course, jadi tergantung ya. Kalau present berarti kalau nggak do ya does. Berarti kalau past apa guys? Pakainya did. Hanya di pertanyaan dan juga kalimat negatif. Yang ketiga adalah penekanan pada kata kerja utama. Ingat ya, yang kita pelajari kan auxiliary nih, teman-teman. Jadi apa? Dia itu bukan kata kerja utama. Ya, teman-teman. Jadi dia itu modify aja. Jadi dia itu membantu-bantu aja. Kalau penekanan di sini itu contohnya kayak I do love you. Kata kerjanya yang mana, teman-teman? Yang kata kerja utama. Ya ini tetap love, mencintai. Ketika teman-teman memakai do di sini berarti apa, teman-teman? Teman-teman maknanya jadi aku benar-benar mencintaimu. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya. Kalau dia di pertanyaan atau kalimat negatif, berarti dia tidak ada maknanya. Sedangkan kalau dia ada di kalimat positif, itu berarti dia penekanan. Menekankan si kata kerja utama mencintai ini tadi. Oke, selanjutnya kesalahan umum. Di sini apa aja nih teman-teman kesalahan umumnya? Go you to school. Nah, gimana harusnya? Do you go to school? Apakah kamu? Nah, jadi do di sini kita artikan jadi apa, guys? Apakah. Jadi apakah itu bukan what. What itu apa. Sedangkan auxiliary itu nanti jadinya apakah. Jadi is am-are. Do does itu nanti artinya jadi apa, teman-teman? Apakah. Sis kalau have itu nanti jadi apakah nggak? Ya bisa jadi apakah atau sudahkah. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Have you eaten? Apakah atau sudahkah kamu makan? Nah, itu juga bisa ya, teman-teman. Lanjut, nomor 2 ada she don't like coffee. Harusnya she doesn't like coffee.
Nah, selanjutnya teman-teman ada I didn't went there. Ya. I didn't went there berarti gimana teman-teman? Di sini didn't udah ada verb 2. When itu juga verb 2. Ini nggak bisa. Jadi kita harus verb 2-nya harus satu aja. I didn't, saya tidak go there, saya tidak pergi ke sana. Nah, kayak gitu aja. Gampang kan, teman-teman? Nah, di sini ada penggunaan yang benar. Do you understand? Ini pertanyaan ya, tadi. They don't want to come. Ini kalimat negatif. Dan terakhir penekanan. I did tell you. Berarti maknanya apa, guys? I did tell you. Aku udah ngasih tahu kamu, atau aku benar-benar sudah memberitahu kamu gitu. Kamunya aja yang lupa mungkin. Padahal saya ini sudah ngasih tahu kamu. Oke, ini penekanan ya. I did tell you. Nah, sekarang kita ada, nomor 4 yaitu modal auxiliaries. Jadi, auxiliary itu ada banyak ya, teman-teman. Nah, sebentar, Sis Ulfa kasih bagannya ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke. Jadi, auxiliary itu ada, tadi yang pertama ada apa, teman-teman? Apa, guys? Tadi yang pertama, be. Ya, be dengan anak-anaknya, is, MR, dan lain sebagainya, gitu ya. Is, MR, was, were, apalagi been, being. Nah, terus yang kedua ada apa? Have. Kalau have berarti apa, teman-teman? Dia ada has, ada had, ada having gitu ya. Oke. Karena ini tergantung sama apanya, teman-teman. Tergantung sama tensesnya ya. Terus yang ketiga ada do. Kalau do berarti ada does, ada apa lagi? Ada did, ada doing. Tapi biasanya yang ing ini nggak terlalu kita pakai gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, ini kan tadi auxiliary ya, teman-teman ya. Ingat kata kerja bantu. Dan terakhir itu ada yang namanya modal. Modal auxiliary. Nah, ini sedikit berbeda ya, teman-teman. Ini sedikit berbeda dengan apa? Yang auxiliary yang di atas. Berbeda dengan be, have, dengan do. Kenapa? Karena setelah modal auxiliary ini selalu bentuk pertama, verb 1, bukan verb SIS. Oke, teman-teman? Bukan juga verb 2. Nanti yang berubah itu yang mana? Sesuai tensesnya yang mana? Modal auxiliary-nya. Saya ulangi sekali lagi. Modal auxiliary itu, teman-teman, sedikit berbeda dengan auxiliary verb. Ya, dia memang auxiliary verb, tetapi ada rumusan yang sedikit berbeda. Setelah modal auxiliary itu sudah pasti bentuk pertama, verb 1, bukan verb SIS. Oke? Nah, di tenses apapun ya, setelah modal auxiliary, dia itu selalu menjadi verb 1. Loh, sis, nanti tensesnya seperti apa, Sister Ulfa? Tensesnya berarti nanti itu siapa, guys? Modal auxiliary-nya yang akan berubah. Contoh nih, teman-teman. Di sini ada apa aja modal auxiliary? Ada can. Nah, nanti can itu bentuk keduanya jadi could. Will. Selanjutnya jadi would. Shall. Jadi should. Apalagi? May. May jadinya might. Must. Kalau must nggak ada ya, teman-teman. Must tetap. Terus apa lagi? Have to. Nah, ini have to satu kesatuan ya, teman-teman ya. Oke, hati-hati ya. Jadi setelah modal auxiliary itu tidak boleh pakai to. Jadi nggak bisa I can to, I will to, I shall to, nggak bisa. Karena mereka itu bukan kata kerja asli. Jadi kata kerja aslinya siapa? Ya tetap si verb 1 ini. Contohnya, I can sing. Aku bisa bernyanyi. Kata kerjanya apa? Ya menyanyi. Can itu cuman apa, teman-teman? Menjelaskan kalau dia itu mampu, ya, dia itu bisa, dia itu mampu untuk
bernyanyi. Oke, sudah ya teman-teman, dari sini paham ya teman-teman. Fungsi utamanya apa sih? Nih teman-teman, dilihat ya, modal auxiliary fungsi utamanya apa? Menyatakan kemungkinan, kemampuan, keharusan, izin, saran, dan lain sebagainya. Nah, Sis Ulfa tidak menjelaskan secara detail ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu sih apa ya bedanya could sama shall, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti Sis Ulfa akan buatkan apa? Video apa ya bedanya have to sama must dan lain sebagainya. Boleh banget tulis di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya. Nah, aturan pentingnya yaitu diikuti oleh base verb atau verb 1. Tadi Silva sudah jelaskan ya teman-teman ya. Ayo, kesalahan umum. I can to speak. Ayo teman-teman, siapa yang masih sering ngomong I can to? Ingat ya teman-teman, setelah can tidak boleh ada to. Setelah modal auxiliary itu tidak boleh pakai to, melainkan langsung ke verb 1-nya. Jadi I can speak English. She will goes tomorrow. Nah, ini juga sering ya, apalagi kalau adik-adik baru belajarnya udah mulai SMP atau SMA gitu. Kan subjeknya she, sis, harus pakai verb SES. No, teman-teman, ketika kita ada yang namanya modal auxiliary, apa guys? Jadi, apa? Sudah gugur ya. Gugur kewajiban verb itu untuk menambahkan S atau IS. Oke, teman-teman, jadi gugur. Jadi langsung aja. She will go tomorrow. Jadi gugur sudah ininya, udah nggak perlu lagi karena ada will. Terakhir, you should study harder. Ya, ini sama juga teman-teman. Setelah should berarti verb 1. Contohnya berarti you should study biasa aja teman-teman, harder. Oke, di sini ada penggunaan yang benar. We can help you, kemampuan. It will rain later, ini kemungkinan. Ya kemungkinan aja nanti hujan gitu. Karena sekarang contohnya lagi mendung nih gitu. You must finish your homework. Nggak ada kan? You must to finish, nggak ada teman-teman. Jadi setelah must itu finish, keharusan. You should apologize. Nah ini saran. Oke. Nah. You have to finish boleh. Nah, soalnya have sama to itu udah satu kesatuan, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan ada yaitu latihan soal. Coba nih, they bla 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 going to the party tonight. Nah, ada tonight. Berarti sudah pasti dia present ya. Karena di sini ada going verb ing, berarti dia apa, teman-teman? Present continuous, gitu ya. Oke, berarti was sama were bisa nggak? Nggak bisa, ya, karena dia nggak past. Berarti they pakai is atau pakai are? Pakai are. Jadi jawabannya adalah they are. Oke. Selanjutnya, teman-teman, di nomor 2. She bla 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 finished her exam already. Di sini ada already. Sudah pasti dia itu adalah apa, teman-teman? Sudah. Apa? Sudah. Berarti sudah dia itu adalah perfect. Nah, berarti dia present ya. Present perfect kayak gitu. Karena dia cuma satu kejadian aja. Di sini ada finish lagi. Finish di sini sudah pasti verb 3. Sis Ulfa kan bisa aja finish itu jadi verb 2. Ayo, teman-teman. Kalau dia di sini itu verb 2 pun tetap nggak bisa. Nanti kan di sini kan kita mencari auxiliary-nya, ya kan? Kalau pas sudah pasti nanti di sini she didn't finish. Tetap aja nanti finishnya dia itu nggak boleh pakai verb 2, tapi pakainya verb 1. Jadi gampangnya sudah pasti yang di sini itu adalah verb 3 gitu. Oke, guys. Nah, di sini ada do, does, have, sama has. Nggak mungkin pakai do, nggak mungkin juga pakai does. Kenapa Sister Ulfa kok nggak mungkin? Ya karena di sini ada present perfect. Present perfect masih ingat teman-teman rumusnya? Have atau has setelahnya ada verb 3.
Karena di depannya itu adalah she, berarti apa guys? Berarti yang D, has ya. Nggak bisa juga pakai haves gitu. Ini juga salah ya teman-teman. Yang paling cocok adalah has. Nah, jadi teman-teman ketika kita mengerjakan soal grammar, kita yang paling pertama adalah apa? Cari ciri-cirinya atau time signalnya, teman-teman. Di sini kan udah already, udah pasti ini. Jadi di beberapa tenses itu memang ada yang time signalnya sama, tapi itu hanya beberapa aja kok, teman-teman. Jadi yang paling penting itu teman-teman hafalkan saja apa, teman-teman? Kelas kata, hafalkan time signalnya gitu ya, sebelum kita melihat di kata kerjanya itu. Oke, guys. Nah, yang terakhir, bla bla bla, you like some coffee. Nah, di sini ada like. Like di sini ini sudah pasti verb 1. Ayo, kira-kira apakah jawabannya is atau are atau do atau have? Oke, teman-teman. Teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Oke? Oke, teman-teman, tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya. Thank you for watching, and then the last I say Mr. Bob. Super seru. Bye-bye.